Halo semua, ya balik lagi di Mizel Ranti Tabone bersama diriku that you can call me Mizel. Nah, aku mau pertama-tama mau ngucapin congratulations, selamat dulu buat para penyiar media, penyiar dari Atmajaya, anak-anak media yang udah siaran 58 jam dengan 58 penyiar. Walaupun yang siaran itu sebenarnya 66 jam ya, sampai hari Selasa jam 3 pagi kalau nggak salah. Itu apa jam 2 pagi kalau nggak salah. Nah, karena ini aku ambil video ini pas mau lebaran, jadi pertama aku mau minal aizin wal faizin dulu buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin selama ini misal melakukan kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. Oke. Nah, kali ini kita bakal membicarakan mengenai evaluasi personal. Aku udah catat sih beberapa di sini, jadi kayak aku merefleksikan diri lagi. Jadi kali ini kita bakal ngomongin evaluasi personal tentang siaran yang kemarin 66 jam, 58 jam, 58 penyiar. Nah, pertama aku bakal ngomongin kendala dulu, baru nanti aku bakal puji-puji positifnya apa aja gitu. Oke, yang pertama adalah kendala ya. Pertama banget menurutku di alat atau yang dinamanya tools. Jadi di sini kendalanya aku lihat adalah nggak semua mahasiswa itu memang saat ini memiliki alat yang memadai, seperti misalnya laptop, dan versinya juga beda-beda kan, nggak semua laptop juga sama, dan emang kita bisa download aplikasinya tuh nggak semua laptop bisa download, dan nggak semua juga beroperasi dengan sama gitu dengan yang laptop satu dengan laptop lainnya. Jadi itu kendala yang pertama. Jadi dan ada pun mahasiswa yang nggak punya laptop karena mungkin rusak atau memang tidak ada fasilitas laptop gitu. Jadi mereka saat itu jadi ya harus nitip ke teman, harus berusaha lebih keras gitu. Tapi itu kendalanya yang pertama untuk alat ya. Terus yang kedua itu ada kendala dalam hal jaringan. Nah, ini jaringan ini atau disebut sinyal ini menurutku itu kendala ini parah banget, karena ini yang bikin siaran kita kayak kita tuh tergantung sama sinyal. Jadi mau berjalan lancar atau enggak suatu siaran itu tergantung sinyal gitu loh. Jadi kalau jaringannya atau sinyalnya nggak stabil, itu siaran kita juga bakal kependet-pendet atau putus-putus gitu. Jadi yang kendala kedua itu ada jaringan. Terus kendala yang ketiga adalah kuota. Ya ampun, kuota. Nah, masih ada beberapa mahasiswa yang memang kan nggak semua juga yang pulang itu punya wifi, dan apalagi sekarang lagi corona dan beberapa mahasiswa kan memang ekonominya lagi kepepet banget, kita semua juga kepepet banget. Jadi benar-benar kita harus menghemat kuota, kita benar-benar harus hemat penggunaan apapun itu dan termasuk kuota. Jadi mungkin kuota ini yang bikin kalau dalam hal siaran itu juga kendala, dan nggak semua orang, jadi nggak semua mahasiswa atau yang memang diharuskan anak media ini untuk mendengarkan satu sama lain, yang nggak semuanya dengerin karena memang kuota gitu loh. Walaupun ada keinginan untuk berpartisipasi, pengen dengerin sampai akhir, dari awal siaran sampai akhir, tapi karena masalah kuota jadi harus eman-eman, harus jaga-jaga, hemat-hemat lagi gitu. Terus yang itu kendala ketiga ya, itu yang kendala ketiga. Dan sekarang kendala keempat yaitu skill. Nah, tidak semua mahasiswa itu ahli, atau anak-anak siaran penyiar-penyiar kemarin itu ahli dalam mengoperasikan alat ini atau aplikasi ini. Dan kita pun ada beberapa yang aku udah tahu nih aplikasi, jadi mereka mungkin tambah belajar lagi dan mereka sangat mudah mengoperasikannya. Tapi ada beberapa juga mahasiswa yang baru dapat aplikasi itu, baru tahu, dan mereka harus benar-benar harus belajar. Dan apalagi ada beberapa mahasiswa kan memang mungkin tidak ada talenta di situ, jadi mereka harus berusaha lebih keras lagi, dan di situ mungkin ada yang membuat dia kurang dalam menyiarkan gitu, itu skillnya. Dan tidak semua ahli dalam hal menyiarkan, dalam hal penyiaran. Jadi menurutku nggak semua mahasiswa itu pintar dalam berbicara ya, dalam apalagi jadi penyiar radio itu nggak mudah. Jadi menurutku kemarin itu ada beberapa ya plus minus lah dari semua penyiar itu, tapi disayangkan banget jika semua penyiar itu nggak berusaha keras. Tapi kemarin aku lihat semua berusaha keras kok, saling backup gitu. Nah,
itu untuk kendala ya. Dan sekarang masuk ke evaluasi personal. Evaluasi personal nih. Pertama yang aku mau evaluasi adalah konten. Nah, di sini aku mau garis bawahi adalah penyiar dan konten. Jadi dari kemarin aku dengerin, karena aku dengerin full juga ya dari awal sampai akhir, aku dengerin mereka satu-satu. Nanti aku bakal kasih tahu juga penyiar yang aku suka, maksudnya ya penyiar konten yang aku suka di sini gitulah. Karena mungkin ini selera dengan diriku ya, mungkin nggak sesuai juga sama kalian yang nonton, tapi ini menurutku aja. Jadi no judge here gitu ya. Sini konten. Ada penyiar yang bagus banget siarannya, dia pinter banget cara spelling kata-katanya, membawa suasananya, dia bagus banget. Bahkan menurutku dia cocok banget jadi penyiar radio. Tapi yang disayangkan, tapi banget, konten dia nggak menarik. maaf banget yang ngerasa tapi konten dia nggak menarik. Jadi itu ya mungkin plus minus lah ya, nggak, ya itu yang aku tadi bilang, nggak semuanya perfect, nggak semuanya sempurna gitu. Tapi setidaknya kalian udah berusaha gitu. Nah, jadi mungkin jadi evaluasi diri lagi. Mungkin kalian penyiar yang baik, kalian penyiar yang keren, kece, kalian skillnya bagus, tapi kontennya harus juga bagus dan menarik. Oke? Nah, yang kedua adalah kontennya menarik nih. Kontennya bagus banget buat dibicarain, berbobot, bernilai, dan emang menarik dan kreatif banget. Tapi disayangkan banget cara penyampaiannya oleh penyiarnya itu kurang banget, dan ya jadinya kita dengerinnya juga ya gitu-gitu aja. Padahal kalau menurutku, aku lihat-lihat lagi kontennya ini tuh bener-bener bagus banget. Aku nggak mau sebutin nama karena di sini kita evaluasi secara general aja gitu. Nah, itu aja sih menurutku yang konten itu bagus tapi penyiarnya yang tidak bisa membawakan, itu kan juga nggak enak. Kita dengerinnya juga kayak merasa ya gitu, nggak terlalu masuk gitu loh gitu. Menurutku sih gitu. Jadi dua-duanya harus seimbang, diusahakan lebih bagus, jangan yang satu lebih menonjol dan satunya enggak gitu. Oke? Terus yang evaluasi kedua adalah server, penjagaan server, pengawas server. Oke, bisa dibilang jelas nggak jelas sih ya sebenarnya. Ini tuh awalnya memang jelas, yang kayak hari pertama kalau nggak salah itu mulai hari pertama dan kedua udah mulai memang udah mulai berjalan lancar gitu lah. Kita kayak oper-operan, yang jaga server ini ya, yang mantau server ini ya, habis ini ya gitu. Tapi tuh setelah hari itu tuh, setelah dari itulah itu tuh nggak berapa lama itu nggak ada lagi yang bilang ini yang mantau server, abis ini ya. Jadi kayak nggak terjadwal, nggak terstruktur gitu loh. Itu yang bikin menurutku kurang sih dalam penjagaan server. Jadi ada yang putus-putus, mungkin karena juga kuota sih, nggak semua orang bisa jaga server karena itu kan membutuhkan kuota juga internet kayak gitu. Jadi aku maklumin aja. Tapi kalau memang siaran lagi, memang kita harus semua matang, kita semua harus ready, semua harus siap kayak gitu. Mungkin ini buat evaluasi buat yang lebih baik aja ya. Terus yang ketiga ada pro dan kontra dari live atau rekaman. Nah, ini nih yang bikin kita kayak gugup banget pertama kali disuruh siaran gitu ya. Semuanya, beberapa teman juga bilang, Sel, kamu tuh rekaman atau live? Kamu rekaman atau live? Kamu satunya juga bilang, kamu rekaman atau live? Dia rekaman, dia live. Itu tuh kayak yang bikin, apa ya perbedaan live sama rekaman. Jadi ya menurutku, dari pandanganku itu tuh semua tergantung sinyal sama alat kalian aja. Sinyal sama alat itu, kalau sinyal kalian kenceng, alat kalian bagus, kalian mau live atau rekaman lancar, itu aja. Tapi kalau sinyal sama jaringan atau alat kalian jelek, kalian mau rekaman sama aja, putus-putus, jelek, udah habis jelek jadinya jatuhnya. Jadi itu sama aja menurutku, tergantung sinyal sinyal jaringan sama alat itu tadi. Nah, kalau emang live itu bener-bener kamu juga harus sadar diri. Kamu itu penyiarnya enak nggak? Kamu bisa mengoperasikan alat itu dengan baik nggak gitu. Kalau kamu mau live siaran live itu kamu benar-benar harus sadar diri juga, kemampuanmu kamu harus tahu sampai mana. Tapi kalau kalian rekaman ya bisa kan diulang-ulang lagi, diusahakan dijadikan lebih bagus lagi, kalian take ulang, tapi nanti sesuai sama jaringannya juga. Harus kalian sadar kalau jaringannya
kalian udah rekaman bagus nih, tapi jaringan kalian jelek, itu juga menjatuhkan nilai gitu. Dan beberapa kami juga ada yang kayak gitu, termasuk diriku begitu. Nah, jadi kuncinya adalah semua tergantung sinyal sama alat sih gitu. Itu tadi udah evaluasi personal sama kendalanya. Sekarang masuk ke positif-positifnya, positif dari siaran kemarin. Nah, yang aku udah catat sih beberapa positifnya. Nah, yang aku rasakan ya di sini, yang pertama, kita itu saling bantu. Aku merasa banget kalau kita memang di sini saling backup, saling bantu, saling take over. Jadi misalnya nih satu kendala dalam siaran udah berapa menit nggak muncul suaranya gitu dalam hal penyiaran. Jadi satunya tuh masih boleh saya take over nggak? Jadi kita kayak saling menutupi kesalahan kayak kendala teman yang lain gitu. Dan itu menurutku bagus. Jadi siarannya tetap jalan. Orang pendengar pun jadi merasa bahwa oh nyaman aja di kuping gitu, nggak ada jeda atau kenapa nih sinyalnya berhenti ya atau gimana gitu. Itu yang bikin bagus gitu. Nah di sini kita juga saling support, walaupun sebisanya kita aja supportnya, dan tapi menurutku support dari masing-masing teman, masing-masing dari kalian itu udah bikin kita merasa bahwa yuk semangat, yuk kita siaran, walaupun kita udah merasa nih kita aduh jelek banget deh kalau dibandingin sama penyiar-penyiar sebelumnya itu. Tapi karena dukungan dari dukungan support teman-teman yang lain itu bikin kita udah yuk jalanin, kita bisa, udah gini, kita udah berusaha maksimal. Itu sih yang aku rasakan positifnya dari siaran kemarin. Terus yang ketiga ada belajar banyak hal dari siaran sederhana. Yang kecil-kecil kayak gini kita belajar banyak hal banget. Pertama ya itu tadi, kita bisa tahu alat siaran radionya, aplikasi siaran radionya, kita bisa tahu cara mengoperasikannya, kita benar-benar lagi berpikir kita kalau evaluasi gini kita merefleksikan yang harus dibicarakan tuh yang lagi penting-penting tuh ini loh. Jadi kayak gitu. Terus yang nggak bisa jadi bisa. Aku merasakan banget di situ, aku yang nggak bisa jadi bisa tahu mengoperasikan alat kayak gitu-gitu. Mengasah skill yang awalnya biasa aja. Misalnya walaupun ada beberapa teman yang tahu aplikasi ini cara mengoperasikannya, tapi yang awalnya dia cuma misalnya biasa aja. Oke, aku tahu aplikasi ini caranya ini, tapi dia jadi ahli karena teman-temannya yang lain nanyain ke dia, terus dia jadi ahli. Ini loh, jadi expert banget itu. Jadi mengasah skill lebih tajam lagi. Terus yang kelima ada dapat banyak info dari konten-konten menarik dan beragam. Nah ini positif yang aku dapat. Aku dengerin kalian semua dan aku merasa bahwa aku mendapatkan banyak banget informasi. Aku dapat banyak banget berita-berita yang menurutku aku kurang dalam hal itu, tapi kalian menyampaikannya dengan enak banget. Kalian membawa konten-konten yang menarik, yang berbobot. Dan aku suka beberapa cara penyiaran orang-orang teman-temanku. Ada beberapa sih yang aku suka, dan ya menurutku mereka kalau mengasah skill itu akan mungkin bisa menjadi profesi mereka ke depannya gitu. Tapi aku nggak tahu sih mereka sadar apa enggak gitu. Nah gitu aja sih, tadi udah ada evaluasi, abis itu ada kendalanya, udah ada positifnya juga. Nah sekarang udah berakhir dan baiklah. Itu saja yang aku dapat sampaikan dari evaluasi personal ini. Aku harap kedepannya akan lebih baik dari evaluasi kami semua. Itu akan kedepannya, atau mungkin ada siaran baru lagi, itu kita bisa belajar banyak hal dari kesalahan kita kemarin. Dan semoga aja UAJY semakin, dan anak-anak medianya semakin nggak berhenti di sini aja karena corona, tapi kita bisa juga menciptakan sesuatu yang menggemparkan gitu. Misalnya contohnya kita kemarin ada siaran lapar kali. Siaran udah lebih dari 60 jam, itu udah bagus banget, karena menurutku itu pembelajaran dengan cara yang berbeda tapi menarik dan asik gitu aja sih. Nah terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.